Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizky Mukid dengan NIM G0025168 dari kelompok B7. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi spasialis. Jadi anatomi spasialis ini dibagi menjadi tiga kelompok. Ini buat muskulusnya ya. Ini buat muskulusnya dibagi 3 kelompok. Ini kelompok orbitalis, kelompok nasalis, dan kelompok oralis. Ya, tapi kita membahas tentang kelompok orbitalis terlebih dahulu. Kelompok orbitalis ini adalah kelompok yang areanya itu berada di sekitar mata. Ada 2 kelompok besar, namanya ini adalah kuragator supercili yang bagian ini sampai alis, sama orbicularis oculi yang di sekitar area mata. Nah, orbicularis oculi ini dibagi 2. Ada yang orbital yang bagian melingkar, dan juga palpebral. Orbital itu yang bagian melingkar ini tadi, palpebral itu bagian kelopak mata. Lanjut. Yang kedua ada kelompok nasalis. Kelompok nasalis ini adalah kelompok yang berada di sekitar area hidung. Nah, ini dibagi 3. Ini musculus nasalis. Di sini ada musculus depressor septinasi di sini, sama musculus procerus yang berada di atas. Lah, musculus nasalis ini ada 2 bagian, yang berada di atas hidung sama yang menjalar di bawah hidung. Ini adalah kelompok dari nasalis. Lanjut, ada kelompok oralis. Lah, kelompok oralis ini ada pertama ada buccinator. Ini musculus buccinator yang masuk ke dalam. Nah, kemudian ada orbicularis oris. Orbicularis berarti kan dia berorbit, memutar. Nah, ini orbicularis oris. Selanjutnya ada bagian muskuli bagian bawah. Jadi ini yang banyak nih itu dibagi 2. Muskuli bagian atas, yang bagian levator anguli oris, levator labii oris, levator labii superioris, zygomaticus minoris, zygomaticus major, modiolus, risorus, sama platysma itu masuk ke dalam muskulus bagian atas yang menggerakkan mulut bagian atas. Kemudian yang satunya lagi itu muskuli bagian bawah, ya contohnya mentalis bagian dagu, depressor anguli oris, sama depressor labii inferioris. Nah, ini regio muskuli yang berada di sekitar mulut. Kemudian ada kelompok muskuli lain. Nah, kenapa yang dimasukkan? Karena muskuli ini sebenarnya tidak masuk dalam regio facialis, akan tetapi tetap namun berasal dari ini pharyngeus kedua dan dipersyarafi oleh nervus facialis. Jadi tetap dipersyarafi oleh nervus facialis. Ada 3 contohnya nih, musculus platysma yang berada di leher nih, musculus auricularis yang berada di sekitar telinga, sama musculus occipitalofrontalis. Ya, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang vaskularisasi neurovaskularisasi. Dan yang pertama kita bahas adalah vaskularisasi arteri. Jadi darah yang mengalir ke kepala itu berasal dari 2 rute. Sebagian besar berasal dari arteri carotis externa yang ini. Sebagian yang lain itu berasal dari arteri carotis interna yang terpotong ini. Nah, arteri carotis externa itu banyak percabangannya. Jadi dia naik itu bercabang. Ini ada arteri lingualis, ada arteri facialis yang di sini. Naik lagi ada arteri occipitalis yang ke bagian occipital, ada arteri maxillaris yang mengarah ke bagian os maxillaris, naik lagi ke os temporal, naik lagi ke os temporal sendiri. Nah, ini naik ke os temporal, os parietal. Nah, itu kebanyakan sebagian besar berasal dari ini arteri carotis externa. Selanjutnya vaskularisasi vena. Jadi kan darah naik tadi, ya sekarang habis naik ke jaringan, turun lagi ke jantung. Nah, itu lewatnya vena jugularis interna. Dia habis ke atas, turun, nanti berubahnya ke sini, vena jugularis interna. Lanjut, bagian inervasi. Pertama ada neurotrigeminus. Karena namanya tri berarti ada 3. Neuroophthalmicus,
neuromaxillaris sama neuromandibularis. Ini mensyarafi otot bagian depan. Neuroophthalmicus itu bagian atas, bagian hidung, nasalis, sama ini os temporal. Os temporal. Ya setelah. Kemudian yang tengah ada neuromaxillaris, itu mensyarafi bagian pipi. Kemudian ada neuromandibularis bagian dagu ke atas. Yang belakang ini beda. Ada neurocervicalis, yang ini ke leher, sama ini cabang dari plexus cervicalis. Yang di telinga ini ada neurovagus, jadi termasuk dalam saraf pengembara katanya. Lanjut, ini ada inervasi dari nervus facialis. Jadi nervus facialis itu kan dari sini itu bercabang-cabang ke arah depan, ke temporal, yang ke os temporal. Nah, ini masuk atas namanya temporal branch, cabang temporal. Ada zygomatic branch, cabang ke os zygomatic. Ada buccal branch, buccal branch yang sini. Ada marginal mandibularis, berarti ke area mandibula. Sama cervicalis branch, berarti dia tuh ke bagian cervical, bagian leher. Nah, itu. Lanjut ya, sudah mencapai PPT terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas besar-besarnya perhatian kalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.